Daripada pusing mikirin yang gak penting, mending kumpul di sini kita talking. Ngebahas semua topik yang lagi trending di acara ngojek ngopi bareng Bang Jack. Ngopi dong kuy. Ngopinya cuy. Ngopilah geng di acara ngojek ngopi bareng Bang Jack. Yo ngojek ngopi bareng Bang Jack. Seruput dulu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pulang semuanya, kembali lagi di acara ngojek ngopi bareng Bang Jack. Tentunya di channel YouTube Pulang Production. So kalian harus like, share, dan komen-komen yang positif. Jangan lupa juga subscribe dan subscribe terus. Karena di Pulang Production itu salah satunya Bang ada film pendek, ya kan? Isi kontennya ada selain ngojek ada film pendek. Nah kemarin itu sudah ada tayang Asosial Media 2 Bang. Asosial Media 2. Setelah sukses di Asosial Media 1, kita bikin sambungannya nih Asosial Media 2. Nah itu viewersnya alhamdulillah udah banyak Bang. Udah lumayan banyak ya, terima kasih ya untuk teman-teman netizen yang sudah ikut support ya. Iya kan? Nah, pasti ada Sosial Media 3 ada selanjutnya pasti ya? Yang pasti cuma sampai 4 kayaknya. Sampai 4, oke. Nggak kayak yang sinetron itu. Iya. Nah untuk sahabat pulang semuanya, jangan lupa hari ini kita live di Instagram dan Facebook. So buat kalian sahabat pulang di Instagram dan Facebook, pantengin terus ya kita dari awal acara sampai akhir. Karena kita akan bagi-bagi merchandise dari Pulang Production Bang. Wah ada giveaway juga tuh ya? Ada giveaway. Kemarin juga ada Bang. Udah dan hari ini sudah ada pemenangnya. Pemenangnya itu benar-benar ya dicek dulu. Nah pemenang untuk giveaway kemarin di acara yang bareng Kata Baba. Nih tidak umum ini. Pemenangnya adalah si Patra Wijaya dan Hatta Sungkar. Nah selamat untuk Anda yang sudah menjadi pemenang ya. Pasti nanti gimana hadiahnya apa? Hadiahnya nanti kita kirim. Nanti untuk yang tadi saya sebutkan sosmednya boleh langsung DM admin kita ya. Nah untuk hari ini Bang, kita kedatangan seorang aktor sekaligus modeling, laki-laki tampan begitu Bang. Wah, berarti cewek-ceweknya harus siap-siap nih 11-12 sama Bang Jack. Laki-laki. Nah laki-laki. Tampan. Aktor. Model. Sekarang sudah merambah menjadi pengusaha. Luar biasa. Berarti sudah ada ya? Sudah ada orangnya pasti. Alhamdulillah sudah datang. Sudah bisa. Kita panggilin aja Bang ya. Boleh. Kita panggilin aja bintang tamu kita, Ilyas Bakhtiar. Ngopi dong. Ngopinya tuh. Ngopilah geng di acara ngojek ngopi bareng Bang Jack. Seru deh. Ini dia Bang Ilyas. Boleh silakan duduk Ilyas. Silakan duduk. Alhamdulillah Ilyasnya sudah datang. Gimana Bang, bener kan? Ganteng kan 11-12 sama Bang Jack ya? Iya, kalau dia ada gantengnya. Iya kan? Kalau gue sih gak ganteng tapi ngangenin. Gimana bro? Sehat bro? Sehat ya? Gimana perjalanan hari ini? Perjalanan hari ini kayaknya awalnya tadi mikirnya jalannya sepi ya. Ternyata udah ramai sekarang. Udah ramai aja. Ramai ya tapi gak kejebak macet kan? Alhamdulillah masih bisa sampai ke sini. Terima kasih banyak Ilyas ya. Terima kasih banyak ya kan. Nih kita udah kedatangan bintang tamu kita yang luar biasa nih. Yang bisa kita korek-korek sore hari ini, Linda ya. Iya dong. Nah, korek-korek. Nah, Bang Jack. Korek-korek yang positif ya. Kalau ngobrol-ngobrol, ini kan acaranya ngojek nih, ngopi bareng Bang Jack. Kayaknya nggak lengkap kalau nggak ada kopi, ya kan. Ini di kita punya kopi spesial ya, yang disiapkan untuk guest star. Gimana Ambon? Daripada pusing mikirin yang gak penting, mending kumpul di sini kita talking. Ngebahas semua topik yang lagi trending di acara ngojek ngopi bareng Bang Jack. Iya, nih kopinya sudah datang ya.
Wis, luar Aduh, biasa. Ampun, ini- gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kenal nggak dengan bintang tamu ini? Wah kenal. Serius. Ih, kakak saya itu. Kakak Beda-beda saya kelas, bener. ampun, beda-beda Wah kelas. beda tipis. Kalau dia kan susu. Saya kopi liong. Iya. Ini udah saya follow Instagram, saya tonton FTP-nya. Wah, sama orang Jepang tuh. Oh gitu ya? Iya, Yuki Kato belum pernah ya? Iya, belum pernah Bang Ke Jack. Jepang. Iya. Oke, Ampun, terima kasih Ya, banyak ya. sama-sama. Terima kasih banyak. Ya. Asal aja nggak apa-apa ya. Karena susah nih kayaknya kalau pakai mic gini kan sambil pakai itu ya kan. Iya, benar. Di atasin aja nggak apa-apa. Oke. Oke. Iya. Gimana Linda nih? Udah Iya. datang ya? Sebelumnya terima kasih banyak loh. Di sela-sela waktu kesibukannya Ilyas tetap bisa mampir nih ke acara ngojek. Iya sih. Iya. Alhamdulillah. Gimana Ilyas untuk sekarang kegiatannya lagi ada apa nih? Kegiatan sih sekarang ya, karena lagi masa pandemik ini, kemarin itu pokoknya selama corona ini saya dihadapkan dengan shock terapi yang sangat banyak sih. Kayaknya bukan cuma Ilyas, Iya sih, hampir banyak seluruhnya ya, hampir semuanya seluruhnya. ya, kena shock terapi ya. Hampir seluruhnya. Iya, jadi kemarin-kemarin kan emang saya kan emang pernah juga, saya walaupun ada di dalam dunia entertainment, saya juga kerja di salah satu perusahaan keuangan juga, seperti itu kan. Nah kebetulan pas kemarin kerja di perusahaan keuangan, pas pandemi kayak gini kayak syok tuh, waduh gitu kan. Terus akhirnya saya berimprovisasi untuk rebrand produk dan produk Bandeng Holic, pernah dengar gak sih? Pernah dengar? Pernah dengar? kan? Iya. Pesan Bandung juga. Halik. Boleh. Pasti asik tuh. Nanti kita pesan ya. Yoi. Buat minggu depan ya, pesan ya. Nah itu sebenarnya itu produk ya, mungkin teman-teman pada nggak tahu itu produk sebenarnya produk mama saya sebenarnya, mama sendiri yang buat. Iya mama sendiri. Itu saya dari SMP. Mama saya usaha itu dan saya rebrand untuk jadi kemasan yang lebih baik dan dengan manajemen yang baik dan ya distribusi yang lebih baik lah pasti seperti itu. Gitu kan. Nah, sebelum lebih lengkapnya mengenai kulinernya nih, Linda penasaran dulu Bang. Apa tuh? Backgroundnya Ilyas ini kan dari acting dan modeling kan. Nah, itu awalnya gimana tuh? Maksudnya awal memulai karir di entertain tuh gimana Mungkin gitu? setelah pengen lulus tahu. kuliah dulu apa gimana tuh? Iya. Pernah kuliah juga ya? Iya, jadi aku kuliah dulu tuh di itu apa? Di Undip Semarang. Undip Semarang. Semarang. Boleh say hi dulu dong. Tugu Muda. Buat Say Undip hi. Semarang. Buat ini Siapa semua tadi? luar biasa nih sudah ada alumni. Iya, Ada alumni. alumninya. Heeh. Jadi di Undip Semarang, jadi gak tahu juga ya, awalnya tuh aku emang suka pengen sekolah tuh di sutradara sebenarnya. Cuman gak tahu kenapa nyasar di jurusan kimia. Jauh banget ya. Iya makanya jauh banget kan. Nyasar di jurusan kimia. Cuman ya alhamdulillah di sana saya dapat beasiswa ya. Oh, gitu, kan. alhamdulillah. Dan makanya saya ambil di sana. Dan disitulah saya mengenal dunia acting gara-gara saya ikut teater di sana. Oh. Gitu. Jadi anak jurusan kimia ikut teater, akhirnya malah kecemplungnya ke acting. Iya. Terus kimianya bagaimana tuh? Jadi ada suatu cerita nih kan. Gimana tuh? Saya kan kemarin pernah tuh praktik kerja lapangan gitu kan. PKL gitu ya? Iya PKL. Terus itu di pencemaran lingkungan. Jadi waktu itu saya kegiatannya cuma dari jam 8 sampai jam 3 sore doang. Cuman boring banget gitu kan, boring banget. Dan kalau misalnya saya ikut teater dari pagi ke pagi kok rasanya nggak capek Nggak gitu terasa. sih. Tuh, catat. Passion Itu, ya. passionnya Iya di sih? sana. Nah makanya di situ saya berpikir apakah emang saya senang di dalam dunia acting ini gitu kan. Cuman baik lagi nih waktu saya semester 4 tuh sebenarnya saya dapat tawaran stripping, sinetron. Sinetron? Ya waktu itu. Lawan Waktu itu main kan? salah satu sinetron di RCTI waktu itu. Cuman saya waktu itu harus mempertaruhkan beasiswa saya sama saya harus cuti. Dan di situ saya berpikir bahwa kayaknya enggak deh gitu kan. Saya harus lulusin kuliah dulu baru kalau misalkan emang saya mau ngambil jalur ke situ ya sudah. Situ saya lanjutin dan saya putusin untuk lulusin kuliah dulu waktu itu. Itu keputusan yang pas Iya, kalau ya. berarti Nda. Keputusan yang pas yang Karena masih, pendidikan ya. itu memang harus penting banget Pak. Harus. Iya, makanya. Harus. Ya kan luar biasa banget Luar Ilyas, biasa. ya kan? Pendidikannya bagus ya kan, sempat juga dapat tawaran dari jadi pemain bintang film ataupun iya kan sinetron ya kan. Iya, ditolak dulu. Yang Ditolak penting dulu. Di hold dulu. sekolah dulu Betul, nih. sekolah dulu. Terus gimana tuh ya? Akhirnya Sempat Mas, casting-casting dulu atau Nah gimana tuh? iya,
Pas lulus kuliah udah tahu tuh dapat ijazah semuanya terbanglah ke Jakarta kan. Karena emang basic dulu saya emang tinggal di jadi gini, lahir di Semarang itu sampai kelas 6 SD. 6 SD sampai SMA di Bekasi Jakarta, kuliah di Semarang lagi. Nah, pas lulus kuliah saya ke sana tuh udah ke Jakarta. Dan saya tuh emang tipikal apa ya? Saya tuh kalau misalnya pengen sesuatu tuh ambisinya parah banget. Itu parah banget kalau udah pengen sesuatu. Kayak deketin orang juga itu parah banget sih kalau pengen deketin orang. Gak apa-apa. Boleh tuh. Intermezzo. Jadi kayak gitu, saya kalau misalnya pengen sesuatu tuh parah banget. Dan benar-benar saya kejar. Pokoknya dalam 1 sampai 3 bulan itu saya isinya apa ya, saya harus ngapain ya, saya harus kembangin apa ya, kayak gitu. Terus saya ikut casting. Alhamdulillahnya dalam 1 sampai 4 bulan saya dapat film dan dua-duanya peran utama. Alhamdulillah. 4 bulan di Jakarta. Dan itu ada cerita menarik loh. Di tahun berapa dulu nih? Tahun Film? 2015. 2015 berarti baru nih Bang, baru sekarang 5 tahun yang lalu ya. Ada juga 2019 ada juga. Ada juga filmnya. Oh iya, gitu iya. kan. Cerita menarik gimana tuh? Itu jadi gini, saya awal-awal Ya, aku dulu. serius. Serius. Jadi awal-awal kemarin pas dapat film yang tadi disebutin sama siapa, Mang siapa tadi? Ambon. Sama orang Jepang itu, ya orang Jepang Yuki itu. Kato itu kan. Jadi waktu itu lucunya adalah saya casting di apa sih sekolah itu, sekolah seni di Jakarta apa sih namanya, IKJ ya? IKJ ya? IKJ. Dan di saat itu saya ketemu tuh sama Mbak. Oh mau casting ya? Iya mau casting kayak gitu. Terus habis itu saya datanglah ke Mbak itu. Ya udah nih casting, saya dites casting untuk marah, nangis gitu-gitu. Oh oke tuh kamu oke actingnya. Dia bilang seperti itu. Dan ternyata pas waktu saya datang ke sini, nih bayar. Castingnya bayar Oh ya. gitu. Gitu ya. Castingnya bayar. Jadi dia terus. disuruh casting dulu. Casting terus Ujung-ujungnya bayar duit gitu ya. kan. Nah saya kan udah belajar sebelumnya casting itu nggak bayar gitu kan. Cuman saya ngelihat orangnya kasihan juga nih gitu kan, kayak emang dia mungkin butuh makan Betul, atau mungkin dia butuh apa ya, transportasi. Akhirnya ya udah di situ saya, ini cerita real loh ya. Saya kasih lah uang tuh 50.000 sama Mbak itu. Waktu 50.000 nih Mbak udah buat itu deh pegangan deh. Walaupun saya tahu saya dibohongin. Kalau saya tahu tuh saya dibohongin. Cuman ya udah dalam hati kecil saya ya udah saya mau kasih aja. Nah di saat itu saya masih pakai motor tuh waktu itu, masih pakai motor. Nah terus suatu ketika ada juga yang di castingin sama dia, bayarnya ternyata lebih daripada saya. Tahu nggak bayarnya berapa? Sampai 300.000 diminta duitnya. Itu tahun berapa tuh Yas? Tahun 2015. 2015. Saya masih inget banget detail. Itu sebelum main film berarti? Sebelum main film ini, sebelum main film. Nah menuju dapat film yang itu, yang kembar 5 itu kan. Dan terus akhirnya ada orang itu dekatlah ke saya, Mas mau, jadi dari castingnya IKJ itu saya diarahkan ke arah Pondok Bambu tuh waktu itu. Nah masih mas-mas itu yang ketipu itu juga bilang mas saya, Mas mau ke arah Pondok Bambu itu ya saya boleh nebeng nggak gitu kan. Numpang nih jadi Numpang ceritanya kan, nih. dan di saat itu juga saya takut-takut juga, orang baru kan, terus takut saya digorok, takut apa ya, bener gak sih? Bener gak sih? Berarti memang nyalinya gede Iya juga kan? nih ini. Cuman ya udahlah kasihan lagi gitu kan, ya udah deh yuk ikut. Pas ikut apa namanya saya goncengin ke PH-nya itulah. Dan singkat cerita adalah ternyata yang casting di KJ itu cuman perantara, bukan orang PH-nya. Bukan orang PH-nya. Ngobekin juga ya. Iya. Ngobiek ya, Iya kan, ngobiek ya. Gojek juga kan. Dan akhirnya saya jadi kenal sama sutradara di situ, ngobrol-ngobrol dan sampai detik ini juga komunikasi baik. Alhamdulillah sama sutradara itu, ya kan. Terus sudah casting, udah. Pas sudah selesai, singkat cerita, saya nganterin anak yang tadi itu pulang. Tapi sedih deh, sedih banget. Pas di perjalanan pulang tuh dia, Mas, iya kenapa ya ke Jakarta? Iya saya itu Mas, apa yang mau nyari duit kayak gitu. Lah buat siapa? Ya. Buat papa saya ini lagi sakit. Dia bilang gitu, oh emang papa sakit apa? Ini ada jantung gitu ya. Akhirnya saya antar kan, sampai saya nganterin dia di tol Jadi Bening, saya masih inget banget. Naik motor lah di tol Jadi Bening. Terus lagi-lagi ya udah saya kayak lu masih pegang duit gak? Kayak gitu-gitu kan. Aku masih apa namanya kok pengen caring sama dia. Akhirnya saya kasih dia beberapa uang lah di saat itu kan. Akhirnya udahlah hati-hati ya gitu sampai ketemu lagi gitu. Dan sampai sekarang saya lost contact tuh sama orang itu. Saya nggak ada nomor HP-nya kayak gitu kan.
Tapi tahu nggak di balik itu semuanya? Di balik itu semua Saya adalah? dapat film sebagai peran utama dan baliknya uangnya berkali-kali lipat. Luar biasa luar itu, Bang. biasa. Ini perjalanannya. Dengan adanya keikhlasan, dengan hati yang benar, tulus Bang. juga untuk ngebantu ya. Iya, itu Itu ya, saya merinding loh, saya merinding banget. Gila ini berkali-kali lipat loh hasilnya gitu kan. Dan akhirnya saya dikontak sama PH yang tadi itu, gitu sih ceritanya itu. Ini perjalanan sebelum main film Luar. tuh berarti ada Suka dukanya tuh ada. suka dukanya kan? banyak. Ada nggak ya kenang-kenangan ataupun perihal yang menurut lo nih waktu acting ini lucu ataupun yang berkesan lah buat lo tuh, ada nggak tuh? waktu Kesan sih apa saya tuh? dikatain tolol sih sama guru teater. Sumpah. Saya dikatain bodoh kamu gak bisa acting, gak usah main kamu gitu-gitu. Waktu itu bener, parah banget. Jadi saya sedikit ingat banget muka guru teater saya tuh keriting, rambutnya panjang, agak kribo gitu kan. Sampai fisiknya masih inget loh. Ini saya ingat, coba. Saya malam-malam tuh coba kamu ini acting gini-gini, saya dikatain bener-bener, saya kan jurusan kimia kan ya. Betul. Dikatain, kamu jurusan kimia ngapain? Udah kamu belajar aja, digituin. Belajar bikin obat ya? Udah kamu gak usah ikut teater lah, gitu. Akhirnya di dalam waktu mau pentas gitu kan. Dikatain soal saya bodoh kamu gak bisa acting, bodoh kamu. Aduh, gak tahu kenapa ternyata dia itu guru teater saya itu belajar psikologi. Ternyata saya tuh orangnya katanya nih kayak diesel, Mas. Sok terapi dulu. Kayak diesel, jadi harus dipanasin dulu baru gitu loh. Iya, Ternyata. itu salah satu. Dan waktu itu alhamdulillah saya dari teater itu, saya mewakili teater itu untuk kontes di Satu Indonesia waktu itu juga sih. Luar biasa. Gitu kan, di Satu Indonesia dan ternyata saya baru tahu dari guru teater saya itu juga, saya tuh cuma mancing kamu doang gitu supaya kamu panas kayak gitu-gitu. Dan di saat itu saya juga ada pembuktian, lihat nih ya, gue juga bakal jadi bintang film dan jadi peran utama. Dendam dalam diri tapi positif. Gitu. Iya betul sekali. Jadi catat itu ya. Catat tuh Bang. Jadi catat. Ilyas ini pernah diajarkan oleh gurunya itu sampai dibilang tolol, Iya, dibilang parah bodoh. Tapi itu sebenarnya semata-mata bukan Untuk apa sih ya? merendahkan, tapi Iya, justru untuk merendahkan, meningkatkan. Iya, Iya. meningkatkan semangat dia ya kan. Panjang ya ceritanya ya? Panjang, tapi ada pelajaran di dalamnya. Betul. Nah, ini kita coba jingle dulu Bang. Jadi di Oke. Ngojek itu mungkin tadi awal-awal Ilya sudah dikasih ya, kita ada jingle ya, Ngojek. Nah itu boleh tuh Bang, dikasih tahu lagi. Tapi Mungkin sebelumnya biar apa? Ilyas sambil menikmati kopinya dulu. Oh boleh banget.